Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kali ini dengan Bu Karin dalam mata pelajaran PKN ya. Nah, di minggu yang sebelumnya Bu Karin sudah memberikan sebuah materi atau rangkuman mengenai materi yang akan kita sampaikan di minggu ini. Minggu ini Bu Karin akan membahas mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak soleh-soleha, saksikan dengan baik video materinya ya. Halo, Assalamualaikum anak soleh-soleha. Untuk materi PKN kali ini, Bu Karin akan membahas mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti yang kita semua ketahui ya, bahwa sebelumnya Indonesia telah dijajah atau mengalami penjajahan oleh Belanda. Namun hal tersebut berakhir pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 8 Maret. Selanjutnya, Indonesia kembali dijajah atau diduduki oleh pemerintahan Jepang selama 2 tahun hingga tahun 1944. Namun hal tersebut tidak bertahan lama ya, karena Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Karena Jepang terus-menerus terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mengambil strategi baru, yaitu menginginkan bantuan dari Indonesia untuk sama-sama melawan sekutu dengan iming-iming atau janji bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944. Kemudian, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kalinya kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Ganseikan, yaitu pada tanggal 29 April tahun 1945. Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Nah, di minggu-minggu yang sebelumnya, Bu Karin sudah banyak menjelaskan mengenai BPUPKI ya. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, Rajiman Wedyo Diningrat ditunjuk sebagai Ketua BPUPKI pada saat itu, dengan didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio yang berasal dari Jepang. Nah, seperti yang anak soleh-soleha ketahui di minggu-minggu sebelumnya, Bu Karin sudah menjelaskan bahwa BPUPKI ini menjalani 2 kali sidang resmi dan juga 1 kali sidang tidak resmi. Persidangan resmi BPUPKI yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang pertama. Sidang pertama ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1945. Diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama, yaitu di Gedung Chuo Sang-in atau yang kita kenal dengan Gedung Pancasila. Sidang pertama dilaksanakan selama 4 hari, yaitu dimulai dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Tujuan sidang ini adalah untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Pada saat ada jeda di antara waktu masa sidang pertama dan sidang resmi yang kedua, diadakan juga sidang tidak resmi ya, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil. Nah, masih ingat kan yang materi sebelumnya? Panitia kecil ini dinamakan dengan Panitia 9, yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya, serta melaporkannya kepada sidang pleno BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta.
Hasil yang dicapai antara lain yaitu disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara yang terdiri atas 9 orang. Oleh sebab itu dinamakan dengan panitia 9. Lalu setelah tadi sidang pertama, kemudian sidang tidak resminya. Sekarang adalah sidang resmi yang kedua, yaitu diadakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Sidang kedua. Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945. Agenda sidangnya yaitu membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah, yang pertama, ada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia yang kedua adalah Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso. Dan yang ketiga adalah Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI resmi dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi PPKI. Atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Anggota PPKI sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang mewakili berbagai daerah serta etnis yang ada di Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat ke kota Ho Chi Minh atau yang kita lebih kenal sekarang sebagai Vietnam. Jenderal Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, karena terjadi ledakan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Nah, Indonesia mengambil kesempatan tersebut. Jadi Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang kembali dengan acara utama yaitu mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambulnya atau pembukaannya memilih presiden dan juga wakil presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, tadi anak soleh-soleha telah selesai menyaksikan materi mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tugasnya adalah, silahkan anak soleh-soleha rangkum dan juga tuliskan kembali poin-poin penting apa saja dari materi tersebut. Rangkum dan tuliskan di buku tulisnya ya. Rangkuman akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, jadi masih ada waktu sekitar 1 minggu. Terima kasih anak soleh-soleha yang telah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.